Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek statistika bisnis saya yang berjudul Apakah ada pengaruh frekuensi penggunaan chatbox berbasis AI untuk tugas akademik dengan tingkat efisiensi waktu belajar pada mahasiswa. Penelitian ini akan menggunakan analisis regresi dengan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, H0 tidak ada pengaruh signifikan antara variabel frekuensi penggunaan chatbox berbasis AI dengan tingkat efisiensi waktu belajar. Yang kedua, H1 terdapat pengaruh signifikan antara variabel frekuensi penggunaan chatbox berbasis AI terhadap tingkat efisiensi waktu belajar. Pengambilan keputusan dalam uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai signifikasi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan secara daring melalui Google Form kepada sejumlah responden. Responden yang dipilih adalah mahasiswa kelas B sejumlah 30 orang dengan kriteria menggunakan chatbox berbasis AI untuk tugas akademik. Adapun pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner adalah sebagai berikut. Yang pertama, berapa rata-rata pertanyaan yang Anda tanyakan menggunakan AI untuk tugas akademik? Yang kedua, berapa rata-rata jam belajar efektif Anda per hari setelah menggunakan bantuan dari AI? Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer, karena diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner. Variabel X, rata-rata pertanyaan yang ditanyakan menggunakan AI untuk tugas akademik, sedangkan variabel Y yaitu rata-rata jam belajar efektif setelah menggunakan AI. Ini adalah data dari kuesioner yang diisi oleh teman-teman saya. Nah, langsung saja kita masuk ke hasil interpretasi data. Yang pertama, salin data dari kuesioner yang sudah diisi oleh teman-teman. Kita langsung saja masuk ke dalam Excel, salin data kuesioner tersebut ke dalam Excel, lalu rapikan terlebih dahulu data yang sudah dimasukkan. Selanjutnya kita klik data, kemudian data analisis, scroll terlebih dahulu, lalu kita pilih yang regression, lalu input variabel Y pada kolom input Y range. Oke, selanjutnya input data X ke kolom. Selanjutnya kita centang labels, pilih output range, taruh data di kolom yang Anda inginkan. Selanjutnya centang residuals, normal probability plots. Selanjutnya tekan OK. Nah, hasilnya langsung keluar di kolom yang telah ditentukan. Yang pertama, standard error. Standard error sebesar 0,56182. Mengukur tingkat ketidakpastian atau variabilitas estimasi statistik dari sampel terhadap populasi, biasanya untuk rata-rata atau koefisien regresi. Nilai ini menunjukkan seberapa goyang perkiraan tersebut di angka yang lebih kecil, berarti estimasi lebih akurat karena sampel lebih representatif. Standar error 0,56182 menunjukkan tingkat ketelitian estimasi yang sedang. Yang kedua, koefisien determinasi R-square sebesar 0,1042 berarti bahwa model hanya mampu menjelaskan sekitar 10,42% variasi pada variabel terikat Y melalui variabel bebas X.
Nilai 0,104 menunjukkan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen relatif kecil. Artinya sekitar 89,6% variasi Y dijelaskan oleh faktor lain di luar model atau oleh kesalahan. R-square 0,1042 menunjukkan hubungan yang lemah. Selanjutnya yang ketiga yaitu korelasi multiplier R sebesar 0,3229 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat tergolong lemah. Selanjutnya yaitu ANOVA atau uji kelayakan model. Untuk nilai signifikasi F yaitu 0,081809. Jadi nilai 0,081809 ini lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa nilai signifikasi lemah. Lalu persamaan regresi Y sama dengan 2,3955 ditambah 0,0390 X yang artinya 2,3955 sebagai konstanta dan 0,0390 sebagai koefisien X yang artinya setiap kenaikan satuan-satuan X akan menaikkan Y sebesar 0,0390-an. Jadi hubungan tersebut positif namun lemah. Kemudian confidence interval 95% yang memiliki rentang negatif 0,0833 sampai 0,00526. Rentang tersebut mencakup nilai 0, maka koefisien regresi variabel X tidak terlalu signifikan secara statistik, sehingga bukti pengaruh variabel X terhadap variabel Y masih lemah pada tingkat kepercayaan 95%. Jadi, sebelum kita menghitung nilai regresi, maka kita harus memenuhi syarat untuk analisis regresi. Bisa dilihat dari data berikut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa data ini memiliki nilai yang saling bebas. Yang kedua yaitu memiliki nilai hubungan linear. Untuk indikator utama di dalam tabel tersebut adalah nilai signifikan menunjukkan angka 0,0818 yang artinya ini lebih besar dari 0,05. Maka secara teknis kita gagal menolak H0. Yang terakhir yaitu tidak ada outlier. Outlier sendiri merupakan data yang memiliki nilai sangat jauh berbeda dibandingkan dengan data-data lainnya di dalam satu kelompok. Karena kita menggunakan analisis regresi linear, maka seharusnya kita memeriksa outlier pada dua variabel tersebut secara bersamaan. Di dalam data tersebut tidak ada nilai yang sangat jauh dibandingkan dengan data lainnya, maka dapat kita simpulkan bahwa data ini tidak mengandung outlier. Jadi dapat kita simpulkan karena p-value 0,0818 lebih besar dari 0,05 maka H0 tidak ditolak. Yang artinya H0 diterima atau gagal ditolak karena tidak ada pengaruh yang signifikan. Artinya hubungan regresi belum signifikan secara statistik.